Malam hari yang begitu indah. Dan malam hari yang begitu indah ini, Al benar-benar menghabiskan malamnya dengan penuh kebahagiaan. Akhirnya penantiannya selama 1 minggu ini cukup berbuah manis. Jika Al sedang menikmati malam indahnya bersama sang istri, maka beda halnya dengan seorang wanita muda yang saat ini nampaknya tengah fokus menatap pada layar ponselnya. Diandra nampak menaik turunkan jempolnya pada layar ponselnya. Dengan teliti ia memeriksa beberapa email yang masuk. Dengan menyandarkan punggungnya di sandaran kasur, ia melihat salah satu email dari sebuah perusahaan yang sangat ia kenal namun sudah lama tidak pernah bekerja sama lagi dengan perusahaannya. Alamat email ini kan milik perusahaan Al, kenapa email ini masuk lagi? Aku kan sudah lama tidak melakukan kerja sama dengan perusahaan Al, terus kenapa alamat email perusahaannya bisa masuk? Gumam Diandra dengan segala kebingungannya. Diandra pun mulai membuka isi dari email itu, ia membacanya dengan begitu teliti, dan ternyata benar, papanya sudah bekerja sama dengan perusahaan Al. Dan email ini adalah email pertama yang dikirim oleh G Group. Pantas saja email ini baru masuk, jadi kerjasamanya masih baru akan dimulai. Gumam Diandra setelah memahaminya. Setelah semua email telah selesai dibacanya, kini Diandra mulai meletakkan kembali ponsel miliknya itu di atas meja yang ada di samping ranjang kasurnya. Akhirnya selesai juga, gumamnya. Namun sejurus kemudian, tanpa sengaja Diandra mengarahkan pandangannya pada sebuah benda cantik berbentuk hati yang saat ini sedang bertengger di meja. Ya, benda itu adalah cindera mata, sebuah benda cantik yang tersusun dari kulit kerang yang dibentuk menyerupai bentuk simbol cinta. Diandra meraih cindera mata itu, meski sudah lama, namun keindahan dari benda yang berbentuk hati itu tetap tak memudar. Iya, cindera mata indah ini adalah Al yang pernah memberikannya dulu di saat Al dan juga dirinya sedang berlibur ke pantai. Diandra teringat akan masanya saat berlibur ke pantai dulu. Al, cindera mata ini kamu yang memberikannya untukku, kamu mengatakan kalau benda ini lambang dari perasaanmu untukku, semoga kamu tidak pernah lupa itu Al. Maafkan aku yang meninggalkanmu secara sepihak. Gumam Diandra. Masih teringat jelas dalam benaknya bagaimana keromantisan yang pernah Al berikan padanya dulu. Enak ya Al, ikan bakarnya aku suka. Seru Diandra dengan tetap setia pada kunyahannya. Iya enak, kamu suka di? Tanya Al dengan senyumannya. Iya sangat suka, ya meski hanya ada nasi, ikan bakar sama kerupuk, tetap saja rasanya sangat enak. Sahut Diandra. Aku ingin deh Al, di setiap akhir pekan kita bisa liburan ke pantai ini. Meski pemandangan pantainya tidak seindah pantai wisata yang ada di luaran sana, tapi makanan di sini sangat enak. Dan kenapa kamu baru mengajakku liburan ke sini sekarang, kenapa tidak dari dulu? Kan seru kalau setiap akhir pekan kita bisa liburan di pantai ini Al. Cerocos Diandra. Ya mana aku tahu kalau kamu menyukai tempat ini aku juga baru tahu kalau di daerah pantai ini ada kuliner seenak ini, aku baru mengetahuinya dari Randy kemarin. Sahut Al jujur. Apa, jadi kamu dapat ide liburan ke pantai ini dari Randy, bukan dari ide kamu sendiri? Tidak romantis. Sahutnya ketus. Al yang mendengar sahutannya pun hanya tersenyum canggung. Diandra masih tetap melanjutkan makannya itu dengan perasaan kesalnya, bahkan bibirnya terlihat sangat manyun. Kamu marah padaku Tanya Al. Tidak, aku tidak marah. Sahutnya cemberut dengan terus memakan kerupuknya. Melihat Diandra yang masih terus memanyunkan bibirnya dengan sambil makan kerupuk, entah mengapa Al ingin sekali menyambar kerupuk itu dari mulut Diandra. Dan, hap! Al langsung menyambar bagian kerupuk dari belah bibir Diandra yang masih separuh masuk itu. Hah Al! Diandra langsung membelalakkan kedua bola matanya, ia begitu terkejut dengan tingkah Al yang tiba-tiba mengambil makanan dengan menyambar bibirnya. Pelak! Pelak! Pelak, pelak. Diandra memukul lengan kekar Al. Al sakit kenapa kamu memukulku? Seru Al dengan menahan serangan dari Diandra, padahal Al hanya berpura-pura sakit karena dipukuli. Habisnya kamu nakal Kamu nakal Al. Pekik Diandra dengan tetap memukul lengan Al. Tapi kamu suka kan hahaha. Tawa Al dengan begitu senangnya karena sudah berhasil mengerjai kekasihnya.
Diandra tidak lagi memukul Al, ia sudah lelah jika harus meladeni kekasihnya yang terkadang susah ditebak itu. Namun meski begitu tidak dipungkiri juga jika jauh di dalam lubuk hatinya Diandra merasa sangat senang karena Al bersikap sangat manis padanya. Setelah sekitar 30 menit sepasang kekasih itu menikmati makanannya, akhirnya selesai sudah. Perut terasa kenyang, hati pun menjadi senang. "Abis ini kamu ingin kemana, Di?" tanya Al. Ia memang sengaja menanyakannya karena Al ingin benar-benar menghabiskan akhir pekannya untuk mengajak liburan sang kekasih. "Bagaimana kalau kita naik perahu itu?" tunjuk Diandra pada sebuah perahu yang ada di sekitar pantai. Boleh juga," sahut Al. Sepasang kekasih itu pun akhirnya mulai beranjak dari tempat duduk mereka. Namun belum sempat Al dan Diandra melangkah tiba saja datang seorang gadis kecil, mungkin usianya sekitar 7 tahun. "Kakak, tunggu," seru gadis kecil itu. Nampak beberapa kerangka hiasan dari kulit kerang sedang dibawanya. "Iya, ada apa adek?" sahut Diandra ramah pada gadis kecil itu. "Beli karya kerajinanku dong kak, ini bagus loh," sahut gadis kecil itu dengan mempromosikan karya kerajinannya. Diandra nampak melihat macam karya kerajinan yang dijual oleh gadis kecil itu, namun sepertinya ia tak kunjung menemukannya, hingga "Dek, aku beli yang ini ya," sahut Al tiba dengan meraih sebuah karya kerajinan yang berbentuk simbol cinta atau love. "Berapa ini harganya, Dek?" tanya Al. "Itu murah kok kak, hanya 25.000 saja," sahut gadis kecil itu dengan polosnya. Tanpa banyak bicara, Al pun langsung merogoh dompetnya dan memberikan 10 lembar uang 100 ribuan pada gadis kecil itu. "Wah kak, ini uangnya terlalu banyak," seru gadis kecil itu. "Tidak apa, ambillah," sahut Al. "Terima kasih kak, kakak baik sekali," sahut gadis kecil itu dengan senyuman manisnya. "Iya, tetap semangat jualannya ya, biar jadi orang yang sukses," sahut Al dengan mengelus pucuk kepala gadis kecil itu. "Terima kasih kakak," sahut gadis kecil penjual kerajinan itu, sebelum akhirnya ia melanjutkan jualannya pada orang lain. "Al, semenjak kapan kamu menyukai karya kerajinan seperti ini? Bukannya kamu tidak suka dengan barang semacam ini?" seru Diandra bingung, karena tidak mungkin kekasihnya Al menggunakan barang semacam itu, apalagi sampai dijadikan hiasan di rumahnya. "Di, coba kamu lihat bentuk benda ini," ujar Al dengan memperlihatkan benda berbentuk hati itu di depan kekasihnya. "Ini bentuk simbol cinta," sahut Diandra. "Itulah isi dari perasaanku padamu, Di. Benda dengan bentuk simbol cinta ini menggambarkan perasaanku padamu, Di. Ini ambillah," ungkap Al dengan memberikan benda itu sebagai simbol rasa cintanya pada kekasihnya. Diandra menerima benda itu dengan penuh rasa haru. Ia benar tak menyangka jika kekasihnya Al yang terkenal kaku bisa bersikap seromantis ini meski itu dalam bentuk yang sederhana. "Terima kasih Al, aku mencintaimu," seru Diandra bahagia dengan langsung memeluk tubuh Al. "Aku juga mencintaimu, Di," sahut Al, yang juga membalas pelukan Diandra. Dan itulah serpihan kenangan indah, di masa saat dirinya masih menjalin kasih dengan Al, sebuah kenangan yang masih begitu terekam kuat dalam memorinya. Diandra tersenyum melihat kerangka simbol cinta itu. Ia yakin, meski sudah lama dirinya tak pernah memberi kabar pada Al, pasti kekasihnya itu masih setia menunggunya. Ia benar menunggu, karena dari beberapa pesan yang sudah Al kirimkan, dapat Diandra lihat jika kekasihnya itu masih mencintainya meski isi pesan itu sudah beberapa tahun yang lalu Al mengirimkannya. "Aku akan setia menyimpan simbol cinta pemberianmu ini, Al," gumamnya dengan masih tersenyum. Setelah cukup puas menatap benda simbol cinta itu, akhirnya Diandra pun akan meletakkan kembali cindera mata indah pemberian sang kekasih, hingga cetak, brak. Cindera mata indah yang memiliki makna simbol cinta itu telah terjatuh dengan begitu mengenaskan. "Ah, ya Tuhan!" pekik Diandra. Sontak Diandra pun langsung bangkit dari posisinya untuk meraih benda berharga yang penuh arti itu. "Ya Tuhan, kenapa jadi seperti ini?" serunya sedih setelah melihat kondisi dari barang berharganya. Cindera mata indah dengan bentuk rangkaian kulit kerang yang disusun membentuk simbol cinta itu, kini telah tewas tak berbentuk dengan begitu mengenaskan. Tak ada lagi sisa yang bisa diharapkan, semua rangkaian kulit kerangnya telah terlepas dan berserakan. Jatuhnya cindera mata itu telah meluluhlantakkan setiap susunan rangkaiannya yang terpasang kuat. Hati Diandra begitu sedih,
ia sedih melihat benda berharga yang menjadi simbol dari cintanya bersama sang kekasih telah hancur tak tersisa. Ini sudah hancur, sudah tak tersisa, kenapa sampai begini? Gumam Diandra sedih, ia masih tak terima jika barang berharga itu hancur. Aku harus memperbaiki barang berharga ini. Tapi, kalimatnya terhenti. Meski sudah diperbaiki percuma, banyak bagian yang sudah hancur. Lanjutnya. Untuk sesaat Diandra terdiam, rasanya kekhawatiran itu mulai menggelayuti perasaannya. Al, semoga perasaanmu tidak pernah berubah padaku. Gumamnya berdoa. Diandra pun kembali melanjutkan untuk memilih serpihan benda yang sudah tak berbentuk itu. Dengan perasaan sedihnya, ia tetap memungut dan akan menyimpan sisanya, meski tak lagi dapat diperbaiki. Sungguh sayang, malam yang begitu indah dengan taburan bintang yang menghiasi langit, nyatanya tak dapat membuat hati seorang wanita cantik ini juga merasakan kebahagiaan setelah kembalinya dari Kanada, dan hal ini tentu sangat berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Al. Di malam yang indah ini, Al masih melanjutkan kegiatan memadu kasihnya dengan sang istri tercintanya. Pagi hari yang begitu cerah ini, keluarga kecil Alexander nampaknya sudah siap pergi ke tempat tujuan, dan tentunya keinginan untuk pergi bersama ini pastilah ada dalang di baliknya, ya siapa lagi dalangnya jika bukan si kecil Damian. Ayo Dedi Momi, Tita Belantat Cetolen, ayo Dedi Momi, kita berangkat sekarang. Ajak si kecil Damian pada Dedi dan juga mominya. Iya boy sebentar, kamu ini semangat sekali ya. Sahut Al. Iya, tal Damian mau teh tantolna Dedi, iya, karena Damian mau ke kantornya Dedi. Sahut bocah kecil itu dengan begitu semangatnya. Adinda sudah siap dan terlihat sangat cantik dengan pakaian muslimah serta hijab syarinya, segala keperluan mereka dan juga bekal makanan untuk dimakan siang nanti pun telah ia siapkan. Sudah sayang? Seru Al yang sudah memastikan kesiapan istrinya. Sudah mas, semuanya sudah siap, ayo kita berangkat sekarang. Sahutnya. Keluarga kecil itu pun akhirnya keluar dari ruangan kamarnya, tak lupa si kecil Aganta dan juga Damian selalu setia berada dalam gendongan sang Dedi tercinta. Setelah kedatangannya dari Kanada, Diandra sudah tak sabar ingin menemui saudara sepupunya. Dengan kecepatan sedang, mobil mewah yang dikendarainya itu pun telah sampai di pelataran kediaman mewah saudara sepupunya. Dengan anggunnya ia keluar dari mobil mewahnya. Pagi Pak. Sapa Diandra ramah pada salah satu security yang berjaga di sana. Security itu melongo melihat kedatangan Diandra, bagaimana tidak sudah hampir 5 tahun ia tidak melihat kedatangan nonanya ini dan sekarang tanpa ada kabar apapun nona Diandranya sudah berdiri di depannya. Halo, Pak Rohman, kenapa melongo seperti itu, seperti orang melihat hantu tapi tidak bisa kabur hihihi. Lanjut Diandra lagi cekikikan. Non, maaf non, habisnya saya terkejut melihat kedatangan non Diandra yang tiba-tiba seperti ini. Sahut security yang bernama Pak Rohman itu. Sudah Pak, tidak usah terkejut, dia bukan hantu kok, dia kesini mau ketemu sama om dan tante, sama itu lagi si Nona Bawel. Ujar Diandra lagi. Oh, ada, Tuan dan Nyonya masih ada di dalam. Sahut Pak Rohman. Ya sudah Pak, kalau begitu Diandra masuk ke dalam dulu ya. Sahutnya, sebelum akhirnya wanita cantik itu masuk. Pak Rohman sang security masih menatap tak percaya sekaligus kagum pada Nona Diandranya. Nona Diandra tidak pernah berubah ya, tetap ramah seperti dulu, ternyata lama di Kanada tak membuat Nona Diandra berubah seperti kebiasaan orang di sana, saya salut sama Non. Gumam Pak Rohman dengan masih melihat Diandra hingga langkahnya hilang di balik rumah besar tuannya. Diandra si wanita cantik itu terus melangkahkan sepasang kaki jenjangnya, hingga tepat pada saat dirinya berada di ruang tamu, tanpa sengaja ia melihat om tantenya dan juga saudari sepupunya yang nampaknya melangkah menuju teras rumah. Om, Tante, Rania. Panggil Diandra dengan begitu senangnya. Sontak saja ketiga orang yang dipanggil Diandra itu pun langsung menoleh ke arah sumber suara, dan Dek. Herdi dan sang istri Indah begitu terkejut setelah melihat sosok yang datang ke rumah mereka, begitupun dengan Rania, bahkan gadis itu jauh lebih terkejut dari kedua orang tuanya. Ya, mereka sangat terkejut melihat kedatangan Diandra, pasalnya yang mereka tahu Diandra masih ada di Kanada, dan sekarang nyatanya dia malah berdiri di dalam rumah mereka sekarang. Diandra. Seru Indah, dan wanita parubaya itu pun mendekat ke arah keponakan kandungnya. Tante.
Sahut Diandra dengan penuh haru, sebelum akhirnya ia memeluk tante indahnya itu. Tante, dia rindu. Seru Diandra di sela pelukannya. Tante juga merindukanmu sayang. Ya Allah, kamu lama sekali di Kanada nak. Seru Indah, bahkan kedua bola matanya sudah nampak berkaca-kaca. Kapan kamu datang nak? Kali ini Herdilah yang bertanya. Diandra pun mulai melepas pelukannya dari sang tante. Kemarin om, kemarin siang. Sahutnya. Herdi pun memberikan pelukan hangatnya pada Diandra dan Kap. Satu kecupan telah mendarat di pucuk kepala sang keponakan yang sudah ia anggap seperti putri kandungnya sendiri. Selamat datang kembali anakku. Seru Herdi dengan sambutan hangatnya pada sang keponakan. Dia, kamu menipuku ya? Sentak Rania tiba dengan wajah garangnya. Sontak saja Herdi dan sang istri pun langsung menoleh pada putrinya. Kalimat apa lagi sekarang yang sudah keluar dari mulut cerewet putrinya itu? Apa maksudnya dengan Diandra menipu? Rania, kamu ini bicara apa sih sayang? Diandra baru datang kok tiba kamu mengatakan Diandra penipu? Sahut Indah bertanya, karena ia tak habis pikir dengan sikap putrinya. Tanteku sayang tenanglah, tidak perlu mementingkan kalimat Rania, dia ini kan wanita bawel hihihi. Potong Diandra dengan cekikikannya. Indah hanya gelengkan kepalanya, seharusnya ia sudah paham, kalau Diandra dan Rania jika sudah berkumpul pasti akan ada ulah. Sudah, jangan cemberut terus nanti hilang cantiknya loh. Canda Diandra. Diandra kemudian memeluk saudara sepupunya Rania dengan begitu erat, begitupun sebaliknya, Rania juga membalas pelukan Diandra sang saudara sepupu dengan tak kalah eratnya. Kalau sudah seperti ini, om tidak jadi ke kantor nih, sayang kalau meninggalkan momen bahagia seperti ini. Gumam Herdi dengan senyumannya. Akhirnya, Diandra pun bertemu dengan keluarga dari saudara mamanya. Lama tak bertemu membuat wanita cantik itu tak ingin menunda untuk bertemu dengan Tante Indah, Om Herdi, dan paling seru adalah bertemu dengan saudara bawelnya si Rania. Pria tinggi nan tampan dengan segala kewibawaannya itu telah melangkah memasuki lorong kantor perusahaan. Namun kali ini ada yang berbeda pada sang tuan besar itu, tidak, lebih tepatnya adanya dua sosok makhluk mungil yang begitu menggemaskan di sisi lengan kanan dan kiri sang tuan besarlah yang telah berhasil mengalihkan pandangan setiap karyawan yang melihatnya. Ini adalah yang kedua kalinya bagi Adinda datang ke kantor perusahaan suaminya Al, kejadian buruk beberapa waktu yang lalu yang pernah dialaminya masih terekam kuat dalam ingatannya. Jujur saja sebenarnya saat ini Adinda masih merasakan takut. Adinda masih merasa takut sekaligus canggung karena harus diperhatikan kembali oleh para karyawan suaminya, ya meski mereka menyambut dengan tersenyum namun tetap saja rasa takut dan canggung itu masih bergelayut di lubuk hatinya. Sayang, kamu takut? Jangan takut ada aku bosnya di sini, mereka tidak akan berani bermacam-macam pada istri bosnya sendiri. Ujar Al yang berusaha menenangkan istrinya di sela langkahnya. Al bisa merasakan jika istrinya ini masih trauma akibat kejadian buruk beberapa waktu yang lalu. Dedi, Olanna pada cenum cemua, Dedi, orangnya pada senyum semua. Seru Damian. Iya, Meleta cenum cemua, iya, mereka senyum semua. Timpal Aganta tiba. Iya boy, tentu mereka tersenyum pada kita, karena kita adalah bosnya boy, dan kalian berdua adalah tuannya di sini. Sahut Al menjelaskan. Bukan Tuan Dedi, tapi Tuan Muda, bukan Tuan Dedi, tapi Tuan Muda. Timpal Damian yang mencoba membenarkan kalimat Dedinya, iya Tuan Muda, karena si kecil Damian dan juga Aganta selalu dipanggil Tuan Muda oleh para pekerja di rumah Dedinya. Oh iya, benar yang kamu katakan boy. Sahut Al yang tak mau ambil panjang kalimat putranya. Selamat pagi Tuan, Nyonya, Tuan Muda. Seru semua karyawan yang ada di lorong kantor perusahaan itu. Selamat pagi. Sahut Adinda malu. Selamat pagi. Sahut si kecil Aganta dan juga Damian. Al dan juga Adinda terus melangkahkan kaki mereka, dan hingga sekitar 2 meter lagi mereka akan melewati meja resepsionis, nampak 2 orang wanita tengah berdiri dari luar biliknya. Adinda dan juga kedua anak kembarnya sangat tahu siapa 2 orang wanita yang tengah berdiri itu. Ya, mereka adalah karyawan di bagian resepsionis yang kurang memberikan sikap yang baik padanya dan juga kedua putranya. Pagi Tuan, Nyonya, Tuan Muda. Sapa 2 orang wanita itu dengan begitu sigapnya.
Al menghentikan langkahnya kala ia melihat dua karyawan ini yang telah menjadi penyebab kejadian menghinakan yang dialami oleh istri dan juga anak-anaknya. "Kenapa kalian berdiri di sini?" tanya sang tuan besar Al dengan tatapan tajam. Kami ingin meminta maaf pada Nyonya dan juga tuan muda tuan," seru salah satu dari mereka. "Kalian baru meminta maaf sekarang, kenapa tidak pada waktu kejadian itu kalian meminta maaf? Gara kalian istri dan anakku mendapat penghinaan." Lanjutnya, meski terdengar datar namun begitu mencekam. Kedua wanita itu pun menunduk, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tahu mereka telah bersalah. "Mas!" seru suara wanita bak sehalus sutra. "Sudahlah Mas, kasihan mereka sama sekali tidak tahu kalau Adinda ini istri Mas, Adinda sudah mema." "Bagaimana bisa mereka tidak tahu? Apa mereka tidak bisa mengenali jika Agatha dan Damian memiliki wajah yang mirip denganku?" sahut Al kesal sehingga memotong kalimat istrinya. Para karyawan yang lainnya yang ada di ruangan itu pun menunduk, mereka mencoba fokus dan memulai pekerjaan mereka tidak ingin jika sampai terkena imbas dari kekesalan sang tuan besar. "Nyonya, tuan muda kecil, tolong maafkan kesalahan kami tidak sengaja melakukan, kami benar tidak tahu, jika Nyonya dan tuan muda kecil adalah istri dan anak tuan," seru salah satunya. "Iya Nyonya, kami benar tidak tahu, tolong maafkan kami Nyonya tuan muda kecil," timpal yang satunya. "Iya, saya sudah memaafkan kalian, tidak apa-apa," sahut Adinda dengan senyumannya. "Agatha, Damian, bagaimana, kalian maukan sayang memaafkan kesalahan dua onti yang cantik ini?" seru Adinda bertanya, ia sangat berharap jika kedua putranya mau memaafkan. "Anta maafkan mi, Agatha maafkan mi," sahut Agatha. Kini hanya tinggal si kecil Damian lah yang belum menjawab. Damian tidak ingin memberikan maaf pada dua onti yang cantik ini nak. Kasihan mereka meminta maafnya tulus sayang. Seru Adinda agar putranya mau memberikan maaf. "Ada sholat Natalo meleta mau maaf dari Mian, ada syaratnya kalau mereka mau maaf dari Damian." "Sholatna adalah meleta halus ucap maaf tuan muda Mian yang tampan, begitu, mudah tan." "Syaratnya adalah mereka harus ucap maaf tuan muda Damian yang tampan, begitu, mudah kan?" perintah Damian dengan begitu percaya dirinya. Adinda membelalakan kedua bola matanya tak percaya, bagaimana bisa putranya memberi syarat semacam itu untuk memaafkan kesalahan orang lain, benar konyol. Tak ingin buang kesempatan ini, dua karyawan wanita ini pun bersedia memenuhi syarat dari tuan mudanya. "Saya minta maaf tuan muda Damian yang tampan," sahut mereka kompak. "Bagus, atu maaf tan, bagus, aku maafkan," sahut Damian dengan penuh rasa bangga. Al yang melihat tingkah putranya Damian sebenarnya merasa sedikit risih namun juga bangga, ternyata memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan itulah Damian sosok mungil yang bagaikan duplikasi darinya. Sedangkan para karyawan yang sedang fokus menunduk dengan pekerjaannya diam tersenyum lucu, bagaimana tidak, ternyata putra sang tuan besar begitu sangat menggemaskan.